Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, walladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Jemaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, marilah untuk yang pertama dan yang paling pertama kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah atas limpahan karunia yang tiada terkira, sehingga kita dipilih menjadi sebagian dari hambanya yang memenuhi panggilannya pada siang hari ini. Kita juga bisa memperhatikan betapa banyaknya hamba-hamba Allah yang mendengar panggilan tapi belum tergerak jiwa dan raganya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita wujudkan dengan cara senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita berusaha di dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, dalam situasi apapun, mari kita berusaha untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah dengan takwa yang seperti ini, yang senantiasa berada dalam ketaatan, akan membawa kita kepada kebahagiaan fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, baru Senin yang lalu kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di kampung ini kita mengadakan sholawatan. Tentu ini bukan sesuatu yang salah, karena mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu berittiba, salah satunya juga dengan mengucapkan sholawat kepadanya. Tetapi ada banyak yang harus kita ikuti dari sunnah-sunnahnya. Salah satunya adalah bagaimana Rasulullah memakmurkan masjid. Bahkan kalau kita berittiba kepada Rasul, di zaman Rasul, datang ke masjid itu menjadi ukuran keimanan seseorang. Bahkan kalau ada seseorang yang tidak pernah datang ke masjid, bisa dianggap sebagai orang yang tidak beriman. Menjadi ukuran keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Sehingga tadi di awal khutbah saya bacakan surat At-Taubah ayat yang ke-18. Karena Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur di negara kita ini masjidnya sudah sangat banyak. Bahkan hampir di setiap perdukuhan sudah ada masjid. Bahkan kalau kita lihat di perdukuhan kita ini ada 2 masjid. Ini menunjukkan betapa makmurnya masjid kita. Tetapi dari segi jumlah, kemakmuran masjid bisa ditinjau dari segi jamaahnya, dari segi bangunannya, dari segi aktivitasnya. Kalau kita lihat masjid kita ini sudah cukup bagus, mulai dari gedungnya sudah cukup megah, jamaahnya alhamdulillah tidak begitu sedikit. Kalau kita bandingkan dengan masjid-masjid yang ada di kota saat ini, masih sangat memprihatinkan. Di kota-kota di Jogja misalkan, kita sudah mulai kehilangan jamaah dari golongan muda. Yang kita lihat sebagiannya sudah di atas usia 40-an. Yang muda-muda kemana? Kalau ini kita biarkan bisa jadi 10 atau 20 tahun lagi, masjid kita ini akan menjadi sepi. Ini sudah mulai terasa, bahkan sampai di tempat kita. Kalau dulu kita merasakan habis maghrib sampai isya masih banyak pengajian anak-anak, mungkin sekarang akan sangat jarang terdengar. Ini menunjukkan kemakmuran kita mungkin berkurang. Kita bersyukur semakin banyak masjid yang bisa dibangun oleh bangsa kita. Tetapi mari kita memprihatinkan bagaimana memakmurkan dari segi jamaah. Kita jadikan masjid kita ini sebagaimana Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat segala kegiatan. Yang pertama dijadikan pusat pendidikan. Kita bisa lihat begitu banyak pendidikan yang sangat besar dimulai dari masjid. Bahkan universitas tertua di dunia itu dimulai dari masjid, yaitu Al-Azhar di Kairo. Dan kita juga bersyukur di Indonesia ini banyak pondok-pondok pesantren yang mengembangkan pendidikan, semuanya bermula dari masjid. Maka kalau kita jadikan masjid kita ini di kampung kita ini hanya cukup demikian, nampaknya akan sangat kurang maksimal. Memang di sini sudah ada TPA, tetapi mari kita jadikan masjid kita ini sebagai pusat untuk mendidik generasi kita mengenal Allah, mengenal agama, mempraktekkan sunnah-sunnahnya, sehingga 10 atau 20 tahun lagi kita tidak akan kehilangan generasi-generasi yang senantiasa mengikuti ittiba Rasul. Yang kedua, kemakmuran dari segi budaya juga kita bersyukur. Yogyakarta sebagai pusat budaya kadang-kadang menjadikan budaya itu tipis sekali antara kebudayaan dengan kesyirikan. Maka masjidlah menjadi tolak ukur dari perkembangan budaya yang ada di Yogyakarta. Kita masih sangat bangga dengan budaya Yogyakarta yang adiluhung, tetapi kita juga sangat prihatin masih banyak tradisi-tradisi yang mungkin agak cenderung kepada hal yang tidak diajarkan dalam agama kita. Maka masjid inilah menjadi pusat budaya kita. Sangat tepat misalkan seperti kemarin kita menjadikan sholawatan di kampung kita, kemudian menjadikan musik, tetapi mari kita warnai semuanya itu didasari berangkat dari masjid. Kalau kita berangkat dari masjid, insya Allah tidak akan jauh dari tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Hadirin yang berbahagia,
Yang ketiga, mari kita jadikan masjid kita ini sebagai pusat ekonomi. Bagaimana kita mengelola masjid ini bisa menjadi pokok kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Apakah sulit? Tidak. Kita bisa mencontoh misalkan Masjid Jogokarian, Masjid Nitian. Mereka sudah membuktikan bahwa bisa, masjid ternyata bisa menjadi pokok ekonomi bagi jamaahnya. Bahkan di sana ada sejenis koperasi misalkan. Nah, masjid ini mempunyai potensi yang sangat bagus. Masyarakatnya juga sangat bisa diajak bekerja sama. Maka marilah kita jadikan masjid ini menjadi pusat segala kegiatan kita. Minimal dalam 3 hal tadi. Pusat pendidikan untuk generasi yang akan datang, menjadikan pusat budaya untuk mengontrol, karena Yogyakarta sebagai pusat budayanya Indonesia. Yang ketiga, mari kita jadikan sebagai pusat ekonomi supaya kita ini mewarnai. Kalau desa ini semuanya berasal dari masjid, kemudian bisa menular kepada desa-desa yang lain, maka tidak mustahil jika seluruh kecamatan nanti akan berpola pada yang sama. Kalau seluruh kecamatan juga demikian, maka kita bisa berharap bangsa kita ini bisa dibangun dari masjid, sehingga masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini sangat mudah kita wujudkan. Tetapi jika kita jauh dari masjid, ya kita akan bisa merasakan. Barangkali kalau selama ini kita merasakan para pejabat yang sudah dipercaya, sudah diberi amanah, tetapi mereka mengkhianatinya. Mungkin ketika mereka bersekolah tidak didasari dari masjid. Kita bisa bayangkan andai kata para pejabat-pejabat itu dulu semuanya adalah generasi muda aktivis masjid, maka insya Allah akan menjadi pejabat-pejabat yang amanah. Bahkan sampai di akhirat, Rasulullah pernah mengatakan kelak akan datang suatu hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ada 7 golongan yang mendapat perlindungan itu. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya selalu terkait di masjid. Maka masjid ini kita jadikan sebagai pusat kemakmuran di dunia sampai di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.